Salam dan bahagia. Di sini saya bersama dengan teman kelompok saya akan mempresentasikan terkait hasil akhir prakarsa perubahan dari mata kuliah proyek kepemimpinan dengan judul mengembangkan nilai karakter peserta didik di SD Ngoto melalui permainan tradisional. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hasan Arwanto, yang kedua saya sendiri Zania Prida Berlianti, dan yang ketiga Innova Istirohah. Proyek ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena memburuknya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu pemicu munculnya kebijakan pemerintah berupa pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, mempunyai daya saing, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, sangat tepat jika kurikulum yang merupakan jantung pendidikan memberikan perhatian lebih pada pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan sebelumnya. Dalam menerapkan pendidikan karakter, maka dibutuhkan media pembelajaran berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan satu mata pelajaran yang mengembangkan karakter dan kepribadian dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yang harus mendukung bangsa negara Indonesia. Sedangkan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Fungsi media menurut Sanjaya adalah menangkap suatu objek maupun peristiwa tertentu dan dapat meningkatkan gairah serta motivasi belajar peserta didik. Dengan menggunakan permainan sebagai media pembelajaran yang mengasihkan dan dapat dimainkan secara bersama-sama, akan sangat membantu proses penerimaan peraturan. Permainan yang dapat mengenalkan nilai-nilai karakter, terutama karakter kerjasama, adalah permainan tradisional. Menurut Rushayanti, bahwa dengan menerapkannya permainan tradisional dalam pembelajaran, maka terdapat beberapa karakter yang bisa dikembangkan, yaitu jujur, bertanggung jawab, kerjasama, berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, patuh aturan, toleransi, dan peduli. Maka dari itu, dalam mengenalkan dan memahami karakter kerjasama peserta didik yang dapat dilakukan dengan media permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional adalah permainan engklek. Permainan engklek menurut Munawaroh merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan benda dan hitungan serta pemain yang patuh terhadap peraturan yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Menurut Mardayani, secara umum permainan tradisional khususnya engklek dapat memberikan manfaat yang luar biasa pada perkembangan anak seperti melatih motorik kasar pada anak, jujur, kerjasama, kompak, terampil, tangkas, dan dapat melatih hubungan sosial anak di lingkungan. Di mana saat ini anak-anak sangat asing dengan berbagai permainan tradisional karena arus modernisasi. Dengan memainkan permainan engklek dapat memberikan pengalaman langsung dan mengandung pesan moral untuk peserta didik yang nantinya dapat memahami nilai-nilai karakter yang positif, terutama karakter kerjasama pada siswa sekolah dasar. Alasan kami menggunakan media pembelajaran berupa permainan tradisional engklek ini karena siswa sekolah dasar merupakan usia yang sedang aktif-aktifnya bergerak dan bermain. Selain itu, dalam permainan ini terdapat pesan-pesan moral yang dapat mengenalkan nilai-nilai karakter kepada anak, serta permainan ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Maka dari itu, pembelajaran dengan menggunakan media permainan ini sangat mendukung dalam penyampaian materi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan media
pembelajaran berbasis permainan tradisional. Yang ketiga, untuk melestarikan budaya dan menanamkan nilai karakter melalui permainan tradisional. Sasaran dari proyek ini adalah guru dan peserta didik di SD Ngoto. Output yang diharapkan dari prakarsa perubahan ini, yang pertama, program ini sebagai edukasi bahwa permainan tradisional dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menjadikan program ini sebagai salah satu program yang berkelanjutan di SD Negeri Ngoto dan dapat diterapkan di SD yang lain khususnya di Yogyakarta. Yang ketiga, dapat menghasilkan artikel ilmiah berupa jurnal. Dan yang keempat, dapat menghasilkan artikel yang dapat dipublish di media sosial maupun di media koran. Selanjutnya, manfaat program Prakarsa Perubahan. Yang pertama, bagi sekolah. Kami mengharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya penggunaan media pembelajaran berbasis permainan tradisional sebagai penguatan profil pelajar Pancasila dan usaha untuk melestarikan budaya. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik, meningkatkan kreativitas peserta didik, mengembangkan nilai karakter peserta didik, dan mengenal berbagai macam permainan tradisional. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa, mendapatkan pengalaman melaksanakan proyek terkait media pembelajaran berbasis permainan tradisional, membangun kerjasama yang baik dalam upaya edukasi media pembelajaran berbasis permainan tradisional, menghasilkan artikel yang dapat dipublikasikan di media sosial maupun di media koran. Selanjutnya, saya akan memaparkan template identitas proyek. Dengan nama proyek, mengembangkan nilai karakter peserta didik di SD Ngoto melalui permainan tradisional. Dengan lokasi SD Ngoto, Bantul, Yogyakarta untuk waktu pelaksanaan pada bulan Maret 2023 dengan koordinator saya sendiri, Hasan Arwanto. Selanjutnya, template work breakdown struktur. Pada tahap pertama, pengurusan izin, kami melakukan izin ke Fakultas PPG Prajabatan UST. Untuk yang kedua, izin kepada pihak sekolah yang menjadi sasaran proyek. Dan yang ketiga, izin kepada narasumber dan juga dinas-dinas terkait. Outcome yang kami harapkan itu mendapat izin dari semua pihak. Dan targetnya 2 minggu. Dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zania Prida Brilianti, dan saya sendiri, Hasan Arwanto. Pada tahap yang kedua, yaitu menghubungi para mitra pelaksana dan juga membuat kontrak. Jadi outputnya, kita mengkontrak ahli permainan tradisional, kemudian mengkontrak kepala sekolah dan dinas pendidikan yang menjadi sasaran proyek, dan juga kontrak kepada pengurus Fakultas PPG Prajabatan UST dan juga dosen yang bersangkutan dengan proyek. Dengan outcome, kita berharap mendapat narasumber sesuai dengan harapan, dan juga mendapat ilmu pengarahan melalui sosialisasi dari narasumber. Target waktunya yaitu 2 minggu dan dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zania Prida Brilianti, dan Hasan Arwanto dibantu oleh narasumber ahli. Kemudian pada tahap 3 yaitu mempersiapkan sumber daya dengan output, ruangan untuk workshop dan juga untuk melakukan permainan tradisional. Dengan outcome yang diharapkan, kita mendapat ruangan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Waktu yang kami targetkan yaitu selama 1 minggu dan dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zania Prida Brilianti, dan Hasan Arwanto. Kemudian pada tahap melaksanakan pelatihan, outputnya yaitu materi dari narasumber dan melakukan permainan tradisional. Outcome-nya, kami berharap guru dapat mengetahui manfaat permainan tradisional dan peserta didik dapat melakukan permainan tradisional dengan target waktunya 2 minggu dan dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zania Prida Brilianti, dan Hasan Arwanto. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan pendampingan oleh narasumber dengan output, wawasan baru, dan pelatihan mengenai permainan tradisional. Outcome yang diharapkan, guru dan peserta didik dapat mengetahui manfaat permainan tradisional dengan target waktu selama 3 jam dan dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zania Prida Brilianti, dan Hasan Arwanto. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu melakukan pemantauan
dengan output pemantauan kegiatan sosialisasi dan permainan tradisional. Dan outcome yang kami harapkan, kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan juga schedule dengan target waktu selama 3 jam. Dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zenepida Brillianti, dan Hasan Arwanto. Dan tahap yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran dengan output refleksi dari semua kegiatan. Dan harapannya atau outcome-nya kegiatan rencana tindak lanjut kegiatan yang lebih baik. Dan kami targetkan selama 1 minggu dilaksanakan oleh Innova Istiroha, Zenepida Brillianti, dan Hasan Arwanto. Selanjutnya, template perencanaan waktu dan alokasi kegiatan. Dengan nama kegiatan, mengembangkan nilai karakter peserta didik di SD Ngoto melalui permainan tradisional. Dengan output, kita melakukan musyawarah dan diskusi mengenai prakarsa perubahan yang akan kita lakukan dengan rencana waktu pelaksanaan pada bulan Maret 2023 dan dilaksanakan oleh seluruh tim bertempat di SD Ngoto Bantul. Oke, yang selanjutnya yaitu template perencanaan anggaran kegiatan. Untuk jumlah anggarannya itu 250 untuk fee pemateri dan 250.000 untuk perlengkapan kegiatan. Untuk waktu meminta anggaran yaitu 1 minggu. Kemudian penanggung jawab laporan keuangan adalah saya, Zania Prida Brillianti, dan penanggung jawab verifikasi laporan keuangan yaitu semua anggota kelompok. Kemudian untuk perencanaan standar kualitas, untuk standar kualitas yang diharapkan yaitu menanamkan dan membiasakan nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui permainan tradisional. Kemudian pihak yang bertanggung jawab adalah mahasiswa PPG Prajabatan UST, Zania Prida Brillianti, Innova Istiroha, dan Hasan Arwanto. Kemudian pihak yang melakukan verifikasi atas kualitas yaitu dosen pembimbing mata kuliah proyek kepemimpinan. Oke, yang selanjutnya yaitu template profil tim member dan peran masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Zania. Peran atau tugas dan tanggung jawab yaitu memandu acara pembukaan di hari pelatihan dan pendampingan anak-anak saat pelaksanaan. Yang kedua ada Innova, menemukan narasumber pelatihan dan pendampingan anak-anak saat pelaksanaan. Dan yang terakhir ada Hasan, berkoordinasi dengan sekolah yang akan dilaksanakan kegiatan dan melakukan pendampingan anak-anak saat pelaksanaan. Untuk nomor telepon, email, dan alamat rumah terlampir. Yang selanjutnya adalah template mitra pelaksana. Nama Ponira SPD SD sebagai kepala sekolah SD Ngoto. Kemudian anggota tim yang bertanggung jawab, saya Zania Prida Brillianti. Untuk tugas yang bertanggung jawab yaitu mengkoordinasikan peserta didik sebelum melakukan permainan tradisional. Alokasi waktunya yaitu 15 menit. Yang terakhir adalah template jalur koordinasi. Untuk Innova, nanti laporan kepada narasumber, media yang digunakan untuk komunikasi melalui tatap muka atau WhatsApp, dengan frekuensi laporan yaitu 2 kali seminggu. Kemudian Hasan Arwanto yaitu laporan kepada kepala sekolah SD Ngoto melalui tatap muka atau WhatsApp dengan frekuensi laporan yaitu 1 kali seminggu. Kemudian Zania Prida Brillianti laporan kepada guru SD Ngoto melalui tatap muka atau WhatsApp untuk frekuensi laporan yaitu 1 kali seminggu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia.